Halo semuanya, perkenalkan aku Nabila Trisna Ramadhani dengan NIM 25310300630. Di video kali ini saya akan membuat tutorial menggunakan toolbar Draw pada AutoCAD. Selamat menyaksikan. Untuk toolbar pertama yang ada di Draw, yaitu ada line di bagian sini. Nah, line ini berfungsi untuk membuat garis lurus, dan dia juga punya shortcut yaitu L plus Enter. Kita praktekkan saja, kita klik line, lalu tentukan titik awalnya di mana. Misal di sini, kita klik, lalu kita tarik garis, dan tentukan titik akhirnya, semisal sini. Kita klik. Nah, untuk mengakhiri perintah, atau agar ini tidak ada garis yang mengikuti kursor kita, itu kita klik Enter. Maka akan jadi garisnya seperti ini. Atau kita juga bisa gunakan shortcutnya. Kita ketik L, lalu kita Enter, dan kita tentukan titik awalnya. Jika ingin garisnya itu rapi dan sejajar dengan garis sebelumnya, kita tempelkan kursor kita pada garis atau titik awal garis yang sebelumnya, misal di sini. Nah, maka akan muncul hijau, dan garis hijau ini, maka kita bisa ikuti garisnya, dan kita tentukan titik awalnya di sini, misal di sini. Kita klik, lalu kita tarik garis lagi seperti tadi, dan tentukan titik akhirnya, misal gini. Kita klik, dan Enter. Nah, maka garis ini dan ini akan sejajar pada awalnya di sini. Selain itu, kita juga bisa menentukan panjangnya seberapa untuk garisnya. Kita contohkan saja langsung, kita klik L, kita ketik L, lalu Enter. Sejajarkan lagi garisnya dengan menempelkan kursor kita di garis awal tadi, di titik awal garis tadi. Lalu kita kasih jarak, semisal segini. Kita klik, lalu kita tarik ke kanan, lalu kita ketik, masukkan untuk jarak atau panjang garis yang diinginkan. Semisal 100. Kita klik Enter, maka akan jadi garis sepanjang 100. Kita klik Enter untuk mengakhiri perintah, maka akan jadi garis seperti ini. Atau kita juga bisa membuat persegi untuk line-nya. Kita ketik L, Enter. Kita sejajarkan lagi dengan garis sebelumnya. Misal segini, kita klik untuk awal garisnya, lalu kita masukkan angka untuk panjang dari bangun datar yang mau kita buat. Misal kita masukkan 50, lalu Enter. Tarik ke bawah, lalu masukkan lagi angkanya atau jaraknya yang diinginkan berapa, kita masukkan lagi 50, Enter. Lalu kita arahkan lagi ke kiri, kita masukkan angkanya 50, Enter. Dan kita tutup garisnya dan arahkan ke atas, lalu ketik lagi angkanya 50, Enter. Maka akan jadi persegi, lalu untuk mengakhiri perintahnya klik Enter lagi. Maka akan jadi sebuah persegi dengan menggunakan line tadi. Seperti itu. Kita akan buat contoh untuk toolbar drawline. Kita masukkan dulu shortcutnya L, Enter. Kita tentukan titiknya, titik awal garis, misal di sini. Kita klik, lalu kita tarik. Masukkan untuk atau jarak dari garis tersebut, misal 100. Enter, akhiri perintah dengan Enter. Maka akan jadi seperti ini. Lalu kita rapikan untuk garis selanjutnya. Kita pakai shortcut L, Enter. Lalu kita tempelkan kursor kita di titik awal garis tadi sampai muncul garis hijau seperti ini. Lalu kita tarik, kita beri jarak untuk garis selanjutnya. Misal di sini, kita klik, lalu kita tarik, masukkan 200, Enter. Enter lagi untuk mengakhiri perintah, maka akan jadi garis seperti ini. Maka akan jadi garis seperti ini, yang sejajar dan rapi dengan berbagai ukuran. Lalu selanjutnya pada toolbar Draw yang kedua ada polyline. Di sini polyline itu kegunaannya bersama kayak line, membuat garis, tapi untuk polyline itu garisnya tersambung tanpa putus dalam satu objek. Untuk shortcutnya sendiri itu PL plus Enter. Kita coba saja langsung, kita klik polyline. Kita tentukan titik awalnya lagi, misal di sini. Kita klik, kita tarik, kita tentukan titik akhirnya. Misal gini, klik. Lalu untuk mengakhiri perintah, klik Enter.
seperti ini. Atau kita coba buat persegi aja langsung di sebelah dari, persegi yang sudah kita buat di line tadi. Kita pakai shortcut PL, enter, lalu kita tempelkan di sini agar sejajar. Misal segini jaraknya, kita klik, kita tentukan panjangnya, kita samakan saja dengan persegi yang tadi, 50, enter, kita arahkan ke bawah, masukkan angkanya 50, enter, lalu ke kiri, masukkan lagi angkanya 50, enter, dan kita tutup perseginya dengan arahkan ke atas, lalu ketik lagi 50, enter. Untuk mengakhirinya kita klik enter lagi. Nah, jadi bedanya polyline dan line itu, jika line itu garisnya cuma terputus-putus gini, tapi kalau polyline itu jadi satu. Nah, ini kalau line. Dia terputus-putus, tapi kalau polyline itu jadi satu. Seperti itu. Toolbar ketiga yang ada di draw yaitu circle yang berada di sini. Circle sendiri itu berfungsi untuk membuat lingkaran dan shortcutnya yaitu C plus enter. Di sini ada beberapa pilihan untuk circle sendiri. Kita pencet yang ini. Nah, maka akan muncul beberapa pilihan yang lain. Pertama kita akan buat yang radius terlebih dahulu. Radius ini sama saja seperti jarak jari-jari lingkarannya. Misal kita klik di sini untuk menentukan titik pusatnya, lalu kita bisa masukkan angka saja, misal 50, enter, maka lingkaran yang dibuat akan sebesar ini. Jika menggunakan yang diameter itu, maka jarak diameternya yang kita masukkan nanti. Misal kita tentukan titik pusatnya dulu, misal di sini, lalu kita masukkan 50, enter. Maka besar dari lingkarannya itu berbeda karena ini adalah jarak dari titik pusat ke sisi lingkaran atau jari-jari, yang ini itu diameter dari lingkarannya. Selanjutnya ada lagi opsi yang lain yaitu two point, di mana lingkaran two point ini menggabungkan dua garis itu. Kita contohkan saja langsung, semisal di sini L, enter. Kita taruh di sini garisnya, misal segini, enter. Lalu kita ketik L lagi, misal di sini untuk garis keduanya kita klik lagi, enter. Lalu kita bisa pilih circle yang two point. Nah, maka akan muncul titik hijau di sini, yaitu ujung dari garis yang sudah kita buat tadi. Kita klik, lalu kita tarik ke titik ujung dari garis keduanya. Nah, ini akan muncul hijaunya lagi, kita klik. Maka dia akan menggabungkan dua garis tadi. Lalu ada juga yang three point. Three point ini juga sama fungsinya seperti two point, yaitu menggabungkan garis, tapi yang di three point ini menggabungkan tiga garis. Kita coba saja L, kita ketik L, kita buat dulu garisnya. Nah, segini, enter, L, enter, enter, terus L lagi, enter. Terus sini, enter. Nah, kita klik yang circle, lalu kita pilih yang three point. Seperti tadi, kita tempelkan kursor kita pada garis akhir di garisnya itu. Nah, maka akan muncul hijau seperti ini, kita klik. Lanjut ke garis berikutnya, kita klik lagi sampai muncul hijau gini, kita klik. Lalu kita paskan lagi ke titik yang atau garis yang ketiga sampai muncul hijau lagi, kita klik. Nah, maka dia akan menggabungkan tiga garis tadi dengan lingkaran. Seperti ini. Nah, di sini kita bisa juga membuat contoh lain dari circle. Kita masukkan dulu untuk shortcutnya C, enter. Lalu kita tentukan untuk titiknya. Misal di sini. Lalu kita masukkan untuk ukuran jari-jari atau radiusnya. Bisa kita masukkan 75, enter, maka akan jadi segini lingkarannya. Lalu kita buat berapa lagi, C, enter. Tapi di sini kita masukkan 100, enter. Lalu C lagi. Misal di sini kita masukkan angkanya 100. Maka akan jadi seperti ini. Lalu kita bisa gunakan yang diameter. Kita taruh titiknya di sini. Kita masukkan diameternya. Untuk diameter kita masukkan 150. Maka dia akan jadi lingkaran seperti ini. Karena
jika ini itu dihitung dari titik pusat ke sisinya atau jari-jari, sementara ini yang dihitung adalah diameternya, maka lingkaran yang dihasilkan juga lebih kecil. Di sini kita masukkan 100, kita samakan dengan yang di atas. Nah, maka lingkaran yang terbuat adalah sebesar ini. Kita masukkan lagi yang diameter. Di sini kita masukkan untuk 75. Nah, maka perbedaannya akan terlihat ini untuk 75 di radius, ini 75 eh, di diameter. Ini untuk yang radius atau jari-jari, yang ini untuk diameter. Selanjutnya yang keempat, toolbar di Draw ada ARC. Nah, di ARC sendiri itu berfungsi untuk membuat busur lingkaran atau garis lengkung yang tidak tertutup. Nah, di ARC sendiri itu ada banyak pilihan yang bisa kita pilih, dan untuk shortcut ARC sendiri itu A plus Enter. Di sini saya akan jelaskan beberapa saja dari ARC. Yang pertama ada 3 point, kita klik dulu, lalu kita tentukan titik awalnya di mana. Misal di sini, kita klik, lalu di sini, dan di sini. Jadi di 3 point itu untuk membuat busur diperlukan 3 titik untuk membuatnya. Lalu ada start, center, end. Kita klik di sini, maka busur yang titik yang tadi kita klik adalah menentukan jari-jari dari busurnya. Nah, ini semisal kita buat segini, kita klik, maka jadi busur seperti ini. Selanjutnya ada start center angle. Kita klik, lalu kita tarik garis lagi. Maka akan jadi busur seperti ini, di mana garis yang dibuat itu berlawanan arah dengan arah kursor kita. Ini. Lalu selain di ARC sendiri, di Polyline ada menu ARC juga. Kita coba bikin di Polyline. Kita klik Polyline atau menggunakan shortcutnya. Kita klik titik awalnya di mana, misal di sini. Lalu kita tarik garis, kita masukkan angkanya misal 100, enter. Lalu pada bagian type a comment itu akan ada ARC di sini. Kita bisa menggunakan shortcutnya atau langsung kliknya di type a comment. Misal ini. Lalu kita tentukan centernya di bagian sini. Misal kita masukkan centernya 50, maka kita klik 50, lalu enter. Maka akan jadi busur seperti ini. Jika arah yang diinginkan berlawanan, maka kita tekan CTRL sampai arahnya berubah, dan kita tentukan juga semana busurnya. Misal segini, kita klik dulu, baru kita lepas CTRL-nya. Nah, untuk mengubahnya lagi menjadi garis, kita pakai shortcut line, yaitu L, enter, maka dia akan berubah lagi menjadi garis. Lalu coba kita tarik ke bawah, kita masukkan 250, enter. Nah, maka akan menjadi garis seperti ini. Lalu kita arahkan lagi ke kiri, kita masukkan 100, enter. Nah, seperti ini. Lalu kita buat lagi busur dengan menggunakan shortcut ARC, yaitu A, enter. Lalu kita pilih senternya, CE, enter. Lalu kita masukkan berapa senternya, 50 seperti tadi, enter. Nah, karena arahnya berlawanan dari yang arah kita inginkan, maka tekan lagi CTRL, arahkan ke kiri garisnya, maka klik jika sudah, lalu lepas CTRL-nya. Lalu ganti lagi ke line, L, enter, lalu arahkan ke atas. Atau ketik 250, enter. Nah, maka jadi bentuk seperti ini. Jika perintahnya sudah selesai, klik enter lagi, dan jadi bentuk seperti ini. Maka ARC juga dapat ditemukan di Polyline untuk membuat lengkungan seperti ini. Lalu kita buat contoh lagi untuk Polyline dan ARC. Kita ketik shortcutnya yaitu PL, enter. Lalu kita tentukan titik awalnya di mana, misal di sini. Klik, lalu kita arahkan ke kanan, masukkan angkanya atau jaraknya, kita masukkan 100, enter. Lalu untuk membuat lengkungan, kita pakai shortcut ARC yaitu A, enter. Lalu kita tentukan untuk senternya, kita klik untuk kita ketik shortcutnya CE, enter. Lalu kita arahkan ke bawah untuk kursornya.
dan ketik 50, enter, maka akan ada, busur lingkaran seperti ini. Jika arah yang diinginkan itu berlawanan atau tidak sesuai, kita tahan untuk CTRL, maka dia akan berpindah arah seperti ini, lalu kita arahkan kursor kita ke arah kanan seperti ini. Klik dulu, baru bisa kita lepas untuk CTRL-nya. Untuk mengembalikannya lagi ke line, kita pakai shortcut line, yaitu L, enter, maka dia akan berubah menjadi garis lagi, dan kita masukkan untuk jaraknya, kita masukkan 250, enter, maka dia akan jadi seperti ini, lalu kita arahkan ke kiri, kita bikin 100 untuk jaraknya, enter, lalu kita mau bikin lengkungan lagi seperti ini. Kita arahkan kursornya ke atas, lalu masukkan shortcut untuk RC yaitu A, enter, lalu kita tentukan untuk senternya CE, enter, lalu masukkan 50 untuk senternya, enter, lalu untuk mengubah sudut atau arah dari busurnya kita tekan lagi CTRL, lalu kita arahkan kursornya ke kiri seperti ini, baru kita klik, baru bisa kita lepas CTRL-nya. Lalu kita ganti lagi ke line, pakai shortcut line yaitu L, enter, maka dia akan berubah menjadi garis lagi, lalu kita arahkan ke atas, kita tutup garisnya ya menggunakan ukuran 250, lalu enter, dan enter lagi untuk menyudahi dari tugasnya. Nah, seperti ini. Atau kita klik enter untuk menyudahi perintah yang kita suruh tadi. Maka jadi bentuk seperti ini. Atau kita bisa membuat bentuk lain dari gabungan polyline dan ARC. Misal kita masukkan untuk shortcut polyline yaitu PL, enter, lalu kita tentukan titiknya di mana. Misal di sini kita tarik 200, enter, lalu kita arahkan kursornya ke bawah, kita masukkan 100, enter, lalu kita buat lengkungan di sini. Kita arahkan dulu ke kiri, lalu kita masukkan shortcut untuk ARC yaitu A, enter, lalu kita tentukan untuk senternya CE, enter, kita masukkan angka 50, enter. Lalu kita arahkan untuk lingkarannya itu ke arah yang lain. Nah, seperti ini, lalu kita arahkan kursornya ke bawah, lalu klik. Nah, maka akan jadi lengkungannya seperti ini. Lalu kita buat lengkungan lagi, kita arahkan kursornya ke bawah. Karena ini sudah ARC, kita masukkan saja untuk senternya CE, enter. Lalu kita masukkan untuk angkanya, yaitu 50, enter. Nah, kita arahkan untuk kursornya ke bagian kiri, lalu kita klik. Nah, kita ganti ini ke line, L, enter. Lalu kita tentukan panjangnya, panjang garisnya yaitu 50, lalu enter. Lalu kita arahkan ke kiri, lalu kita tentukan untuk panjang garisnya yaitu 100, enter. Kita arahkan kursornya ke bawah, ke atas, lalu kita masukkan untuk ukurannya yaitu 200, 250, enter, dan enter untuk menyudahi perintah. Maka akan jadi bentuk seperti ini. Selanjutnya untuk toolbar yang kelima ada rectangle. Rectangle itu berfungsi untuk membuat segi empat atau persegi dan persegi panjang. Untuk shortcutnya sendiri yaitu REC plus enter. Atau bisa kita lihat di sini ada rectangle, kita klik yang ini, kita pilih rectangle, kita tentukan titik awalnya di mana, semisal di sini, kita tarik, semisal segini kita klik lagi. Atau kita bisa menentukan lebar dan tinggi dari persegi tersebut. Kita masukkan shortcutnya REC, enter, kita tentukan titik awalnya di mana, semisal di sini, kita klik, kita tarik dulu, kita masukkan untuk lebar atau garis untuk sumbu X-nya dulu. Misal kita masukkan angka 100, koma, lalu kita masukkan untuk sumbu Y atau tinggi dari bentuk segi 4 tadi. Semisal 50, lalu kita klik enter. Maka akan jadi persegi dengan ukuran 100 dikali 50, seperti ini. Dimana rectangle itu lebih memudahkan kita untuk membuat segi 4 daripada menggunakan line atau polyline. Dan untuk menentukan ukurannya kita bisa menggunakan tadi, kita masukkan dulu untuk bagian X atau lebar, lalu diberi koma untuk memisahnya, dan dimasukkan untuk angka yang sumbu Y atau tinggi dari persegi tersebut. Di sini kita akan membuat beberapa contoh dari rectangle. Kita masukkan dulu shortcutnya RIC, enter, lalu kita pilih titik awalnya di mana. Misal di sini, kita tarik dulu, kita masukkan untuk ukurannya, ukuran lebarnya terlebih dahulu, yaitu 100, sekarang ukuran tingginya 100, lalu enter. Maka akan berbentuk seperti ini. Lalu kita buat beberapa contoh lainnya lagi untuk rectangle.
Misal kita masukkan shortcut-nya, lalu enter, kita rapikan dengan, menempelkan kursor kita pada bentuk yang awal tadi, ini sampai muncul garis hijau seperti ini. Lalu kita taruh di sini, kita klik untuk membuat, titik awal dari rectangle-nya, kita masukkan untuk lebarnya 150, untuk tingginya kita masukkan 100, enter. Lalu kita buat lagi, REC, enter, kita tempel, kita klik, kita tarik, kita buat ukurannya 200 dikali 100. Bentar. Jika kita mau membuatnya, tingginya itu lebih besar daripada lebarnya, itu juga bisa. Kita tulis dulu REC, enter. Biar membuatnya rapi, kita tempelkan kursor kita pada awal bentuk yang kita buat tadi sampai muncul garis hijau seperti ini. Misal kita taruh di sini, klik, tarik, lalu masukkan untuk ukuran yang kita inginkan. Untuk lebarnya terlebih dahulu kita masukkan 100, untuk tingginya kita masukkan 150, enter. Maka akan jadi seperti ini, tingginya lebih besar dari lebarnya. Kita buat beberapa lagi, REC, enter. Kita paskan di sini, kita tarik, lalu kita masukkan ukurannya, lebarnya dulu, baru tingginya, 150, enter. Maka akan jadi seperti ini. Kita bikin satu lagi, REC, enter. Kita tempelkan di sini dan di sini. Kita klik untuk menentukan titik awalnya, lalu kita tarik, kita masukkan ukurannya 200 untuk lebarnya, sementara untuk tingginya 150, enter. Nah, maka akan jadi seperti ini untuk contoh dari rectangle. Selanjutnya, toolbar yang keenam pada Draw, yaitu ada polygon, di mana polygon itu digunakan untuk membuat baung datar yang memiliki banyak sisi dengan panjang sisi yang sama, misal seperti segitiga, segi 5, dan segi 6, atau lain sebagainya. Untuk shortcut dari polygon sendiri yaitu POL plus enter, atau bisa kita lihat di sini, kita klik, lalu ada opsi polygon di sini, kita klik, dan untuk menggunakannya kita masukkan dulu bentuk yang mau kita inginkan, semisal segitiga kita masukkan untuk sisinya, kita masukkan 3, karena sisi segitiga ada 3, lalu kita masukkan 3, enter, lalu kita tentukan untuk titik pusatnya di mana. Misal di sini, kita klik, maka akan muncul pilihan inscribe, encircle, atau circumscribe. Untuk kita pilih inscribe terlebih dahulu. Untuk inscribe ini, artinya jarak yang akan kita masukkan itu adalah jarak dari titik pusatnya ke sudut ujung dari bentuknya. Nah, ini bisa kita lihat bahwa kursor kita itu menempel pada sudut dari segitiga tersebut. Kita bisa masukkan, misal kita masukkan angkanya 50, enter. Maka akan seperti ini jadinya untuk segitiganya. Lalu kita gunakan opsi yang lainnya, kita klik lagi polygon, kita masukkan sisi yang kita mau berapa, kita masukkan 3 dulu, lalu enter. Kita tentukan titik pusatnya, misal di sini. Lalu kita pilih yang circumscribe. Nah, maka circumscribe di sini itu berarti jarak yang dimasukkan adalah jarak dari titik pusat ini ke sisi tepi dari bentuknya. Nah, ini akan menempel kursornya ke sisi dari segitiganya. Kita masukkan 50. Maka besar dari segitiga yang menggunakan inscribe dan circum akan berbeda karena ini dari jarak titik pusat ke sudutnya, sementara yang circum itu jarak titik pusat ke sisi dari segitiganya. Seperti itu. Kita akan buat contoh untuk polygon. Kita ketik shortcut-nya POL, enter. Lalu kita masukkan untuk mau berapa sisi dari bentuk bangun datar kita tadi. Masukkan 3, enter. Kita tentukan titik awalnya di mana. Lalu kita pilih yang inscribe in circle. Ini akan menunjukkan jarak dari titik pusat ke sudutnya, sudut dari bentuk tersebut. Misal kita masukkan di sini untuk sudutnya kita masukkan 150. Enter. Akan jadi seperti ini. Lalu kita buat lagi untuk bentuk yang lain. Misal kita mau bikin bentuk segi 5. Kita masukkan dulu shortcut-nya POL, enter. Kita masukkan di sini mau berapa sisi, kita masukkan 5, enter. Lalu kita tentukan titik pusatnya, semisal di sini. Lalu pilih inscribe, encircle. Kita buat menjadi 150 agar sama dengan segitiganya. Seperti ini.
Lalu kita buat lagi untuk, bentuk yang lainnya, kita masukkan dulu PUL, enter, kita mau bikin, segi 7, enter. Kita tentukan titik pusatnya dulu, semisal di sini, inscribe, kita tarik ke atas, lalu kita tentukan berapa jaraknya, misal 150, enter. Nah, maka akan jadi seperti ini. Lalu kita bikin satu lagi untuk contohnya, PUL kita buat menjadi segi 10, enter. Lalu kita tentukan titik pusatnya dulu, misal di sini, kita pilih yang circumscribe, maka dia akan ikut di sisi dari bentuk tersebut. Kita masukkan 10, enter. Maka dia akan jadi seperti ini. Untuk toolbar draw yang ke-7 ada ellipse, di mana ellipse itu untuk membuat bentuk oval, dan untuk shortcut sendiri yaitu EL plus enter, atau bisa kita lihat di bagian sini ada ellipse, dan jika kita klik maka ada 3 pilihan untuk ovalnya. Pertama kita membuat yang center dulu, lalu kita tentukan titik awalnya di mana atau menentukan titik pusatnya dari ovalnya. Misal di sini lalu kita tarik, dan misal segini, maka dia akan menentukan, eee, jarak dari titik pusat ke sisi kanan atau kiri dari ovalnya, lalu kita bisa tentukan untuk sisi atasnya, semisal segini. Kita klik, maka akan menjadi oval seperti ini. Lalu selanjutnya ada yang axis N, kita klik. Untuk axis N itu menentukan dari titik, satu titik ke titik lainnya, atau diameter kanan dan kiri dari ovalnya. Lalu kita tentukan yang atas, misal segini, kita klik. Nah, maka akan menjadi oval seperti ini. Selanjutnya ada oval elliptical ARC. Misal kita pakai di sini, kita klik di sini, lalu ini di sini. Nah, maka dia akan, membuat oval seperti ini atau jarak diameter kanan dan kiri dari ovalnya. Lalu kita tentukan jarak dari atas ke bawahnya seperti ini, semisal segini. Lalu kita klik bagian mana yang mau dipotong dari oval tersebut. Semisal ini dari sini ke sini. Maka akan jadi busur oval seperti ini. Jadi bedanya dari ketiga ini, yang center itu kalau di lingkaran kita menentukan dari titik pusat ke samping dari sisi ovalnya. Atau biasa kalau di lingkaran sempurna yaitu jari-jari. Sementara yang axis N itu menentukan diameter dari ovalnya, dari sisi kanan ke kiri atau sebaliknya. Sementara elliptical ARC ini untuk membuat oval yang tidak tertutup atau busur ovalnya. Seperti ini. Untuk toolbar draw yang ke-8 ada spline, di mana spline ini digunakan untuk membuat garis lengkung yang tidak beraturan atau fleksibel. Untuk shortcut dari spline sendiri yaitu SPL plus enter. Dan bisa kita lihat di opsi draw, kita klik ini, lalu maka akan muncul pilihan lain yaitu ini. Nah, ini akan muncul spline fit. Kalau spline fit itu garis akan mengikuti titik-titik yang kita klik secara langsung. Kalau spline CV itu garis tidak tepat berada pada titik yang kita klik, tapi berada di sela-sela titik yang kita klik tadi. Kita contohkan saja langsung, misal spline fit-nya dulu. Misal kita klik di sini, 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 di sini, dan di sini. Maka dia akan mengikuti titik yang kita klik tadi. Untuk mengakhiri perintah, maka klik enter. Dia akan mengikuti titik-titik yang sudah kita klik tadi, sementara jika spline CV itu dia akan seperti ini. Kita klik di sini, lalu kita klik di sini. Maka dia tidak akan langsung mengikuti titik yang kita klik tadi. Dia akan berada di antara titik-titik yang atau garis yang kita klik tadi. Nah, seperti ini. Untuk mengakhirinya kita klik enter. Dia akan berbeda dari spline yang fit dan CV. Jadi seperti itu. Spline ini juga bisa digunakan untuk membuat kontur. Lalu lanjut kita mau membuat contoh untuk spline. Pertama kita bikin rectangle dulu. REC, enter. Kita pilih titiknya di sini, tarik, masukkan 300 kali 400, enter. Lalu kita masukkan untuk spline yaitu SPL, enter. Kita tentukan titik awalnya, misal di sini, lalu di sini, di sini, terus di sini, dan di sini.
Itu mengakhiri perintah, klik enter. Lalu kita ganti ke yang satunya, yang fit, lalu kita tidak tempelkan dulu. Seperti ini, kita klik di titik yang kita mau. Misal di sini, enter. Kita paskan dulu. Nah, seperti itu. Enter. Nah, seperti ini. Lalu kita ganti lagi yang satunya. Misal dari sini ke sini, ke sini, ke sini, terus enter untuk mengakhirinya. Nah, misal seperti ini untuk uh, contoh dari SPLine. Ini bisa digunakan untuk membuat kontur pada tanah gitu. Untuk toolbar yang terakhir atau yang ke-9 ada Revision Cloud, di mana Revision Cloud ini digunakan untuk membuat objek yang menyerupai awan yang berfungsi untuk menandai bagian gambar yang perlu direvisi atau yang mungkin ada kekurangan pada gambar tersebut. Untuk shortcutnya sendiri yaitu REV Cloud, lalu Enter. Atau bisa kita lihat di sini di opsi Draw, di bagian ini, maka akan muncul opsi lain dari Rev Cloud tersebut ada Rectangular, Polygonal, dan Freehand. Kita coba yang rectangular saja, kita klik, lalu kita tentukan titik awalnya di mana, misal di sini kita tarik. Nah, seperti ini. Maka akan jadi revision cloud seperti ini. Atau untuk cara yang kedua, kita bisa menggunakan objek yang sudah ada. Misal kita mau membuat dari persegi, kita buat dulu perseginya, persegi panjangnya. Misal 150, 200, 100. Enter. Nah, semisal dari objek ini kita buat menjadi revision cloud. Tetap kita pakai shortcut REV Cloud. Enter. Lalu di bagian menu type a comment akan muncul seperti ini. Lalu kita pilih yang ARC. Kita klik ARC. Di sini kita bisa custom atau atur lengkungan dari Rev Cloud-nya. Misal kita masukkan untuk lengkungannya 30. Lalu klik enter. Pilih opsi objek ini atau bisa pakai shortcutnya O, enter. Lalu kita pilih objeknya. Nih. Lalu reverse direction-nya kita pilih no. Maka akan jadi seperti ini. Atau kita bisa gunakan yang seperti ini. Misal begini, lalu kita pilih ini, rectangle, terus ketik A untuk ARC, enter, masukkan 30, enter, lalu pilih objeknya O, enter. Nah, jika reverse direction di yes, maka dia akan jadi seperti ini. Maka gelembung atau lengkungan-lengkungannya itu mengarah ke dalam seperti ini. Kita akan buat contoh untuk revision cloud, tapi menggunakan rectangle dulu. Kita masukkan rectangle, RBC, enter, lalu kita tentukan titiknya di mana. Misal di sini, kita tarik, kita masukkan ukurannya 100, 100, enter. Lalu kita bikin lagi REC, enter, kita paskan atau kita rapikan dengan sampingnya. Kita klik, kita tarik, kita masukkan ukurannya 150 kali 100, enter. Kita bikin lagi, enter, kita paskan sama yang ini. Klik, kita tarik lagi, dan kita masukkan lagi ukurannya 200 kali 100, enter. Nah, seperti ini. Atau kita juga bisa buat dari lingkaran. Misal kita pakai yang radius. Kita tentukan titiknya dulu. Misal di sini. Terus kita masukkan ukurannya yaitu 75. Enter. Terus kita pakai circle lagi, C, enter. Tentukan titiknya, misal di sini. Misal di sini kita masukkan ukurannya 100. Enter. Kita bikin circle lagi. Enter. Misal di sini. Terus kita tentukan radiusnya 150. Enter. Terus kita klik draw, lalu pilih yang ini. Kita pilih revision plotnya, kita bebas pilih yang mana. Misal kita pakai yang rectangular. Terus kita klik A, enter. Lalu kita masukkan untuk ukuran lengkungannya, bisa kita kecilkan pakai 25, enter. Lalu klik O, enter. Kita pilih objeknya, misal ini.
terus kita pilih no. Nah, akan jadi seperti ini. Kita pakai ref code lagi, REV code. Nah, klik, kita ARC dulu, 25, enter, lalu kita pilih objeknya, oh enter, kita pilih objeknya ini. Nah, lagi, ref code, lalu kita ARC dulu, enter, 25, enter, lalu kita pilih objeknya, oh enter. Nah, kita lakukan sekali lagi untuk lingkaran. Enter, lalu kita ARC, enter, 25, enter, lalu pilih objeknya. Nah, kita pakai ref code lagi. Enter, 25, enter, lalu pilih objek, enter, kita pilih objek ini. Ref code, enter, 25, enter, objek, enter, lalu kita pilih objeknya ini. Nah, maka akan jadi seperti ini.